Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahasan kita hari ini adalah membahas tentang sholatul jamaah, ya. Sholatul jamaah, ya. Sholat jamaah, tata cara dan keutamanya. Kemudian yang kedua adalah pengertian sholat jamaah dan qashar. Kemudian sholat Jumat. Baik, kita akan bahas tentang bahasan pertama adalah tentang sholat jamaah. Al-jamaah maknanya adalah al-imamah, ya. Al-qudwah, al-umurul musyarakah bainal imam wal ma'mum. Jadi jamaah itu artinya hal-hal yang musyarakah, hal-hal yang bersama antara imam dan makmum, ya. Al-jamaah secara bahasa adalah al-irtibatu al-hasil bainal imam wal makmum. Jadi hubungan ikatan yang al-hasil yang dihasilkan antara sholat imam dan makmum itu adalah jamaah, ya. Kemudian sholatul jamaah adalah sholat yang dirasakan secara bersama-sama antara imam dan makmum, ya. Minimal ada imam dan makmum. Kemudian Islam menganjurkan tentang melaksanakan sholat jamaah, ya. Sholat jamaah di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat jamaah itu ketika berada di Madinah, ya. Disebutkan dalam kitabnya di Bulbuqa Al-Fiqhul Manasik, disebutkan wa qaman nabiyyu al-jamaah ba'dal hijrah wa laqad makatha muddata maqami fi Makkah salasan asratan yusalli bi ghairi jamaah. Rasulullah SAW ketika berada di kota Makkah dalam waktu 13 tahun melaksanakan sholat dengan tidak berjamaah, ya. Alasannya apa? Karena para sahabat pada saat itu mendapatkan tekanan, mendapatkan teror, ya, diembargo, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka belum berani melaksanakan sholat secara terbuka, secara berjamaah. Mereka melaksanakan sholat di masjid, di rumah-rumah mereka. Baru ketika melaksanakan hijrah ke kota Madinah, Rasulullah melaksanakan jamaah di Madinah, dan itu dilaksanakan secara terus-menerus, ya. Kemudian adapun dasar tentang sholat jamaah itu adalah di dalam surah An-Nisa ayat 102, wa itakun tafi fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, ya. Ayat ini adalah ayat yang bicara tentang sholatul khauf, sholat dalam keadaan yang mencekam, sholat dalam peperangan. Di dalam peperangan pun itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah, apalagi dalam situasi yang aman, ya. Ini adalah tentang syariat tentang sholat jamaah. Kemudian banyak hadis-hadis yang memberikan penjelasan tentang keutamaan sholat jamaah. Antaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari bersebut Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan sholatul jamaah ditafdulu sholat al-fardhi bisab'in wa isrin darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian, dilipat gandakan 27 tingkatan, ya. Wa fi riwayatin min khamsin wa isrin darajat, dalam suatu riwayat ada melebihi keutamaan 25 derajat, ya. Kemudian secara ijma', ya, bahwa faqat ajma' sahabah ala masru'iyati ba'dal hijrah. Jadi ijma' para sahabat mengatakan bahwa pelaksanaan sholat jamaah berdasarkan ijma' sahabat adalah dasarnya adalah ijma' sahabat.
Kemudian ada beberapa hadis yang selain hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada hadis lain yang diriwayatkan Abi Dawud radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan Abi Dawud, marwa Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban wa ghairu ma anna sallam qala ma min salasatin fi qaryatin aw batwin la taqumu fi al-jama'a illa istahwata 'alaihi syaitanu fa 'alaika bil jama'ah. Rasulullah mengatakan apabila ada 3 orang di suatu desa atau di suatu hutan dan tidak dilaksanakan salat jamaah, maka setan akan menguasai atau mengalahkan pada mereka. Oleh karena itulah hendaklah dilaksanakan sholat jamaah. Itu adalah beberapa hadis yang memberikan landasan tentang keutamaan sholat jamaah. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain banyak sekali yang membicarakan tentang keutamaan daripada sholat jamaah. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi yang berjudul Ahamiyatu Sholat Berjamaah fi Dhaul Nusus wa Syarih Shalihin. Urgensi sholat jamaah dalam perspektif beberapa nas Al-Quran hadis dan sejarah perjalanan daripada ulama-ulama saleh. Bahkan di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa lau ya'lamun nas, dalam riwayat Abi Hurairah disebutkan lau ya'lamun nas ma fil nida was-safil awal thumma lam yajidu ila ayastahimu alaihi lastamu alaihi wa la ya'lamuna ma fit tahzir lastabqau ilaihi wa lau ya'lamuna fil amadi was-subhi la tahuma wal hawan. Jikalau manusia mengetahui apa yang ada di dalam panggilan dan yang adzan dan shaf yang pertama, maka kemudian tidak menemukan barisan itu, maka mereka akan melakukan undian untuk berada di shaf yang pertama. Bahkan walau ya'lamun, jika mereka tahu tentang keutamaan sholat subuh, sholat jamaah subuh, maka akan datang. Jika mengetahui tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan melaksanakannya, mendatanginya walaupun dalam keadaan habuan, dalam keadaan jalan ngesot. Ngesot itu habuan, jalan dengan mengesot. Kemudian ada sebuah hadis juga yang menjelaskan tentang beberapa keutamaan sholat jamaah, antara lain di dalam kitab Fadail Sholat Jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang Abi radhiyallahu anhu disebutkan sabatun yudillumullah fi dhilli yawma la illa dhilluhu al-imamul adilu wa yasyabun nasabi wa tirabbi wa rajulun qalbu ala bil masajid wa rajulani yatahabani fillah wa istamawa alayhi wa iftaraqa alayhi wa rajulun tawbat imratun la tamansu wa jama'a qala inna aqabullah. Ini adalah hadis yang sangat populer tentang 7 orang, di mana 7 orang ini Allah akan memberikan naungan di saat pada hari tidak ada naungan, kecuali hanya naungan Allah Ta'ala. Artinya ketika di padang mahsyar, di antaranya adalah satu al-imamul adil, seorang imam yang adil, wasyabun nasa bibadarabihi, seorang pemuda yang hidupnya selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah warajulun qabu ma'ala qalbi masjid, adalah seorang yang laki-laki yang hatinya selalu berkaitan dengan, artinya apa? Orang yang aktif melaksanakan sholat jamaah. Jadi maksud rajulun qalbu ma'ala qalbi masjid adalah orang yang sangat suka untuk melaksanakan untuk sholat jamaah di masjid. Itu adalah qalbu ma'ala qalbi masjid. Kemudian disebutkan di dalam surat Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu fil mautas, kami adalah menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharu, dan akan nulis apa-apa yang telah mereka lakukan. Artinya Allah mencatat kaki-kaki mereka orang yang berangkat ke masjid.
Itu adalah di dalam surat Yasin ayat 12 ya. Ayat ini adalah asbabun nuzulnya adalah di mana dalam Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini bahwa Bani Salamah di Masjid Madinah itu ada sebuah kabilah ya, atau komunitas yang mana Bani Salamah, di mana rumahnya jauh dari masjid, sehingga karena ingin selalu sholat jamaah, dia memindahkan rumahnya di dekat dengan masjid. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Bani Salamah diarukum tuktaba atharkum, ya tidak perlu Anda memindahkan rumah kalian semuanya, maka catatan bekas kaki yang Anda pergi untuk melaksanakan sholat jamaah, langkah-langkah kaki kalian semuanya akan berangkat ke masjid itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai pahala bagi keutamaan orang melaksanakan sholat jamaah. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan man sholla al-isya bi jama'atin fakana muqam al-laila. Dalam sebuah hadis riwayat As-Uman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man sholla al-isya bi jama'atin, barang saya akan melaksanakan isya secara berjamaah, fakana maqada nisfal laili, maka seakan-akan dia adalah beribadah setengah malam. Wa man shalla subuh bi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, fakana ma shalla laila kullahu, ya maka seakan-akan dia adalah melaksanakan sholat semalam suntuk ya. Itu adalah beberapa keutamaan daripada sholat jamaah. Kemudian apa hikmahnya sholat jamaah itu? Hikmah sholat jamaah adalah antara lain adalah tahqiqut ta'aluf wa ta'awun bainal muslimin. Jadi mewujudkan membangun relasi dan saling mengenal di antara umat Islam ya, dan menanamkan sendi-sendi kebersamaan dan saling mencintai di antara umat Islam ya. Menumbuhkan semangat persaudaraan, saling gotong royong, saling mengenal di antara beberapa umat Islam yang melaksanakan sholat jamaah. Kemudian bahwa dengan melaksanakan sholat jamaah akan saling at-ta'aruf, jadi saling mengenal, wa ta'aqid, dan saling membangun relasi persaudaraan di antara sesama umat Islam, sehingga terciptalah sebuah ukhuwah ya, ukhuwah Islam ya, di antara mereka yang mau melaksanakan sholat jamaah di masjid. Kemudian bagaimana hukumnya sholat jamaah ya? Hukum sholatil jamaah, hukum sholat jamaah. Sholat jamaah ada kalanya sunnah muakkadah atau hukumnya adalah wajib ya. Menurut kalangan fuqaha al-Hanafiyah dan Malikiyah disebutkan bahwa al-jama'atu fil faraidi ghairil jum'ati sunnatu muakkadah. Sholat jamaah pada sholat fardu selain sholat Jumat hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang laki-laki yang dewasa yang mampu untuk melaksanakan sholat jamaah dengan tanpa ada min ghairi harajin, tidak merasa terbebani ya, tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan. Fala tajibu 'ala nisa wa sibyan wal majanin wal abid wal maqadi wal marid wasyaikhil haram. Maka tidak wajib sholat jamaah bagi perempuan, anak laki-laki kecil, orang yang gila, para budak, orang-orang yang lansia, dan orang-orang yang sakit ya. Itu diantaranya. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa waqala Syafi'atu fil ashabi al-jama'atu fardhu kifayatin. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa sholat jamaah hukumnya adalah fardhu kifayah bagi orang laki-laki yang merdeka, mereka berdomisili untuk melaksanakan sholat jamaah ya. Kemudian menurut ulama Hanabilah disebutkan waqala al-Hanabilatu al-jama'atu wajibatun wujub ainin ya, bahwa sholat jamaah hukumnya adalah wajib ain, artinya kewajiban yang bersifat individu ya. Dari mana hadisnya? Dari mana dasar hukumnya? Ya, ayat An-Nisa tadi itu, An-Nisa 102 tadi itu, wa idza kunta fihim faqumta lahumus sholata faltaqum ta'ifatun minhum. Jadi ayat ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa salat jamaah adalah wujub ainin ya, wajib bersifat aini. Kemudian juga berdasarkan pada ayat warka'u marrokin ya, warka'u marrokin.
Kemudian hadis yang digunakan adalah hadis Abi Hurairah. Rasulullah SAW menyebutkan asqalu salatil munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah melaksanakan salat isya dan salat subuh, ya. Kemudian hadis yang lain adalah disebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada di genggaman tangannya, laqad hamamtu an amra bi khatabin yahtadiba." Sungguh aku telah merintahkan untuk membawa kayu bakar, ya, liyuqtadaba, memberitakan untuk bayi kabar untuk dibakar kayu bakar itu. Summa amro bis sholati, kemudian aku beritakan untuk melaksanakan sholat. Fayudana laha, ya, kemudian menyampaikan pemberitahuan untuk melaksanakan sholat jamaah. Summa amro rasulan, aku beritakan seorang laki-laki agar dia menjadi imam dengan bersama masyarakat. Summa khalifa ila rijalan la yahtuna shalah, kemudian aku keluar bersama orang-orang yang tidak hadir melaksanakan sholat. Fa kharibu alaihim buyutahum, kemudian aku membakar rumah mereka, aku akan bakar mereka rumah-rumahnya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis yang terkenal adalah hadisnya Ibnu Maktum, bahwa ada seorang lelaki bernama Abdullah bin Maktum. Dia adalah seorang buta. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laisa li qaidin yaqudu lil masjid." Baik baginda Rasul, aku tidak mempunyai seorang guide, ya, penuntun yang menuntun aku untuk datang ke masjid. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Fasalan Nabi ayyurahisalahu." Dia datang kepada Rasulullah untuk meminta keringanan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Fa yusalli fi dai, sehingga dia perbolehkan sholat di rumahnya. Farakhasalahu, awalnya Rasulullah memberikan keringanan kepadanya. Falamma walla da'ahu, ketika sudah berpaling meninggalkan Rasul, kemudian dia manggil pada Maktum. Faqala hal tasma'u nida, apakah Anda mendengar adzan? Qala na'am, iya aku mendengar. Qala fajib, oleh karena itulah hadirilah untuk melaksanakan sholat jamaah. Kemudian beberapa hadis lain adalah hadisnya Jabir wa Abi Hurairah. Rasulullah mengatakan, la sholat di jalil masjid illa fil masjid, tidak sempurna orang yang rumahnya dekat masjid kecuali melaksanakan sholat di masjid. Itu adalah beberapa hadis yang melandasi tentang sholat jamaah. Kemudian aqallul jamaati aw mantan aqil al jamaah, minimal daripada sholat jamaah. Aqallul jamaat isnaini, jadi minimal sholat jamaah itu harus 2 orang, yaitu imam dan makmum, ya. Ini adalah minimal orang sholat jamaah. Imam makmum walau bersama anak kecil, menurut imam ulama Syafi'i dan ulama Hanafiyah. Wala tanakitu al jamaah masabin maisin dal Maliki wal Hanabilah. Menurut ulama Maliki dan Hanabilah tidak sah sholat jamaah kecuali bersama anak kecil yang mumayyiz, ya. Tetapi menurut ulama Hanabilah bahwa walakin dal Hanafiyah fi fardil la naflin fatasukubi, ya, jadi sholat jamaah sah dalam melaksanakan safar itu bersama anak kecil, ma'asubiyin, tapi sudah memayyiz, ya. Kemudian bagaimana dengan orang perempuan, ya? Afdhalul jamaati wa hudurun nisa bil masjid, keutamaan sholat jamaah dan hadirnya perempuan di masjid. Di dalam kitab Al-Fiqh wa Adillah disebutkan al-jamaat fil masjid di ghairil mar'ah awil kunsa afdhalu min fi ghairil masjid. Salat jamaah di masjid selain perempuan atau wanita yang waria lebih utama jamaah daripada di luar masjid, ya. Kemudian wa jama'atul li khabari sahih, kan ada hadis riwayat Bukhari Muslim, sallu ayyuhan nas biyudikum, sholalah kalian semuanya di rumah kalian semuanya, fa inna afdhalas sholatil mar'i fi baitil maktubah, sesungguhnya sholat seseorang yang utama adalah di rumahnya ketika sholat fardu. Jadi sholat jamaah di masjid utama daripada sholat di rumah, ya. Alasannya apa? Di anal masjid mustamilun ala syribat taharah, karena masjid mencerminkan kepada kemuliaan kesucian dan menampakkan syiar dari wakasratil jamaah. Kemudian
khudurun nisa ilal masjid, bagaimana kehadiran perempuan wanita ke masjid. Amma khudurun nisa ilal masjidi fayajuzul ajuz. Dalam kitab Bahasa Swahili ini Afiq Wadilan disebutkan wanita yang datang ke masjid boleh, tapi bagi wanita yang sudah lansia. Wa yukrahu li syabadi khaufan minal fitnati. Dimakruhkan bagi perempuan yang masih muda datang ke masjid karena khawatir menimbulkan fitnah. Wal aula lil mar'ati mutlaqan as-salatu fi baitiha. Dalam lebih utama bagi perempuan secara mutlak adalah wanita itu sholat di rumahnya. Kemudian berikut ini akan disebutkan beberapa pandangan ulama terhadap perempuan yang telah sholat di masjid. Waqala Abu Hanifah wa Shaqibah wa Imam Abu Hanifah dan dua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, yukrahu lin-nisa'i asy-syababi qudur jamaah mutlaqan. Dimakruhkan bagi perempuan yang masih muda menghadiri sholat jamaah secara mutlak. Alasannya apa? Lima fi min qabil fitnah, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kemudian di dalam waqala al-malikiyatu, ulama golongan Malikiyah mengatakan yajuzu khilafan lil aula khuruju imratin mutajaliyatin la arba rijal, ya boleh, jadi boleh, tapi khilafan lil aula, berdasarkan kepada yang lebih utama, ya. Wa kama yajuzu khuruj syabatin ghair muftinatin di masjidin wa sanatin qaribin mahliyah, ya. Jadi diperbolehkan keluarnya perempuan ke masjid yang tidak menimbulkan fitnah. Artinya bahwa ke masjid ya menggunakan pakaian yang yang tidak bersolek, ya, tidak menimbulkan fitnah lah. Itu tidak apa-apa untuk ulama Malikiyah, ya. Amma makhasyatil fitnati fala yajuzul khuruju mutlaqan. Apapun kalau perempuan yang datang ke masjid, jamaah di masjid yang menimbulkan fitnah, maka tidak boleh baginya untuk keluar secara mutlak, ya. Kemudian waqala Syafi'iyah wal Hanabilah, ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah berpendapat yukrahu lil hasana aw datil hay'ah syafatin ghariha qutur jama'at rijal liana madinatul fitnah, ya. Ada bagi perempuan yang cantik atau perempuan yang datil hay'ah, ya, jadi perempuan yang genit, ya, syabatin yang masih muda atau yang lain, huduru jama'at rijal, hadir untuk berjamaah dengan orang-orang laki-laki. Alasannya apa? Lianna madinatul fitnah wa tusalli fi baitiha. Karena dengan datangnya dia ke masjid bisa menimbulkan fitnah. Wa tusalli fi baitiha, sebaiknya dia sholat di rumahnya. Wa yubahu al quduru lil yasna, diperbolehkan hadir ke masjid bagi perempuan yang tidak cantik, ya, apabila keluarnya adalah ghairu mutadayyibatin bidini zaujiha, dengan tidak menggunakan parfum dan tidak bersolek lah, dengan seizin daripada suaminya. Wa baituha khairul lah, tetapi bahwa rumahnya, sholat di rumahnya lebih utama bagi wanita itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah al-adar al-maqulatu fi takhallufi an sholat berjamaah. Alasan-alasan yang diterima untuk tidak melaksanakan, tidak hadir melaksanakan sholat jamaah. Alasan-alasan ada dua, al-adar qismani. Jadi alasan-alasan tidak sholat jamaah ada dua, satu a'darun ammah, alasan-alasan yang bersifat umum, a'darun khassa, alasan-alasan yang sangat khusus. Adapun alasan-alasan atau udur yang sangat umum adalah hujan, angin lebat, ya, atau wa waqtin syadid fit thariq, atau karena ada lumpur, ya, misalnya setelah banjir bandang, ya, di tengah jalan, itu adalah termasuk alasan-alasan yang memberikan orang tidak melaksanakan sholat jamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan izin kepada sholat, ya, di malam yang dingin, ya, dan malam yang penuh dengan anginnya kencang. Rasulullah SAW bersabda, qala ala sallu fi rihali, adalah kalian semuanya sholat di tempat kalian semuanya. Ala sallu fi rihalikum, ya, sholat kalian di rumah-rumah kalian semuanya, ya. Ya Rasulullah, inna Rasulullah kan ya'muru al-mu'adzina idza kanat lailatan dhat waratin, Rasulullah memerintahkan pada muadzin ketika pada malam yang sangat dingin dan penuh dengan hujan,
ayakula untuk mengumandangkan ala sallu fi rihalikum, adalah kalian sholat di rumah kalian semuanya. Berikutnya adalah al-adat al-khassa, alasan-alasan yang secara khusus. Alasan-alasan yang khusus antaranya adalah fakamarutin, karena sakit ya, wa khaufin min dhalimin, karena khawatir dari orang-orang yang berbuat jahat ya, karena khawatir dilukai atau karena dirampok ya. Au mudafa'ani hadasin min ba'lin awaitin, atau karena menahan hadas karena kencing atau mau beol ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan idza udi asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabdaru bil asya ya. Wala ya'jalanna hatta yafruga minhu, apabila telah disiapkan makan malam salah satu yang antara kalian semuanya, wa uqimat as-shalah, dan salat akan dilaksanakan, fabda'u, maka mulailah bil asya, dengan makan malam dulu. Wala ya'jalanna hatta yafruga, dan janganlah tergesa-gesa sehingga sampai selesai. Ini adalah alasan-alasan yang membolehkan orang untuk tidak melaksanakan sholat jamaah. Kemudian surutu man yuqtadabi ya, syarat-syarat orang yang menjadi imam ya. Satu, surutu man yuqtadabi, syarat-syarat orang yang orang yang jadi imam ya, orang yang jadi makmum ya. Pertama adalah disebutkan dalam kitab ini, wala buta fi man yakul imaman antafa bi syurutun ma'inatun aqsabin nisbiyatan hasba khalil ma'mum wa naqlas fil umur ataliyah. Jadi hal yang wajib ya, yang dipenuhi bagi seorang yang menjadi imam ya. Satu adalah ayya'lamal muqtadi butlana sholati imamihi aw ya'taqidalika. Jadi orang yang menjadi makmum mengetahui batalnya sholatnya imamnya makmum ya. Yang kedua adalah alla yakuna umiyan wal muqtadi qariyan. Jadi bahwa orang yang menjadi imam itu adalah orang yang tidak umi. Artinya orang yang tidak baik ya, tidak mampu membaca Fatihah secara baik. Wal muqtadi qariun, sedangkan makmumnya adalah orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Adapun yang musyrik komisin adalah orang yang tidak yakin bacaan Fatihahnya adalah tidak merusak ya, tidak rusak bacaan Fatihahnya yang bisa merusak terhadap makna dari Fatihah itu sendiri. Yang ketiga adalah ayakuna imratan, jadi imam itu bukan seorang perempuan. Wal muqtadi rajulun, sedangkan makmumnya adalah seorang laki-laki. Berikutnya adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat jamaah. Pertama adalah ayat ala taqaddamal ma'mum al-imam fil makani. Jadi makmum tidak boleh mendahului imam di tempat dia melaksanakan sholat jamaah. Alasannya apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi, karena imam itu dijadikan imam karena dia adalah selalu selalu diikuti ya. Oleh karena itu maka makmum tidak boleh mendahului imam dari segi tempatnya atau barisnya. Yang kedua adalah ayatu abiyahu fi qali wasaid akani al-fi'liyah, bahwa makmum selalu mengikuti kepada imam dalam perpindahannya dan seluruh dari para rukun-rukun sholat. Yang ketiga adalah ilmu bi intiqalatil imam, jadi makmum mengetahui tentang perpindahan imam. Yang keempat adalah alayakun bainal makmum afasilul makan kabir, antara imam dan makmum tidak terpisah dengan pisah tempatnya yang sangat jauh ya. Bahkan disebutkan tidak boleh terpisah di antara bangunan-bangunan ya. Ya. Ini adalah beberapa persyaratan antara makmum dan imam. Kemudian di dalam kitab Wahbah Zuhili, kitab Wahbah Zuhili
disebutkan tentang antara lain adalah hal-hal yang tadi idraku sawabil jamaah ya, untuk menemukan pahala sholat jamaah ya, bahwa sholat jamaah dengan jamaah yang banyak itu akan lebih sempurna daripada sholat jamaah yang jamaahnya adalah sedikit ya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi dan dari Anas, Nabi sallallahu qala man shalla lillahi arba'in yaman fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan sholat semata-mata karena Allah selama 40 hari secara berjamaah, yudriku abdal berula, di mana 40 hari itu adalah dia menemukan takbir pertama, kutibat lahu baro'atani, maka orang itu dicatat dibebaskan dari dua hal. Pertama adalah baro'atu minan nifaq wa baro'atun minan nar, dia dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari surat munafik ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan likulli syai'in safwa, setiap suatu ada pilihan. Wasofatus sofati, wasofatus sholati, dan si pilihannya sholat adalah takbiratul ula, adalah takbir yang pertama. Fahabitu alaiha, maka jagalah kalau bisa untuk bisa mendapatkan takbir yang pertama. Kemudian hal-hal yang dianjurkan adalah berjalan untuk melaksanakan sholat jamaah dan segera untuk bersegera untuk menemukan jamaah bersama imam ya. Wa yustahabu liman qasal jamaah ayam sailaiha ya. Dianjurkan bagi orang yang baru masuk melaksanakan sholat jamaah untuk berjalan menuju sholat jamaah. Wa alaihi bisakinah wal waqar, dia berjalan dianjurkan dengan tenang ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, idza sami'tum al-iqamata famsu ila sholati, apabila kamu dengar qamat maka jalanlah untuk menuju salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, maka bersikaplah engkau tenang ya. Wala tusri'u, dan jangan kalau tergegas-gegas ya. Wa ma antaratu fasallu, apa yang Anda temukan fasul, maka sholat, wa mafa'atakum, dan apa yang ada telat maka sempurnakanlah ya. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat jamaah. Kemudian di dalam kitab Dr. Fadl Ilahi ini dijelaskan begitu banyak tentang keutamaan orang yang sholat jamaah ya. Antara lain disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat jamaah ya, orang yang melaksanakan sholat jamaah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW atani al-lailata Rabbi tabaraka wa sana bi ahsani suratin ya. Aku tadi malam kedatangan datang kepadaku ya atau Rabbi, Tuhanku, fi ahsani suratin, dalam sebuah rupa yang sangat baik. Aksibu qala fil manem, aku menduga itu dalam keadaan tidur, mimpi dalam tidur. Ya Muhammad, hatadri fi yahtasimul malaikatul a'la, wahai Muhammad, apakah kau mengetahui tentang apa malaikat itu berdebat? Qultu la, aku tidak tahu. Fawadu yadahu baina kadifayya, maka malaikat meletakkan kedua tangannya di dua pundakku, hatta wajadtu burtaha baina saddaya, sehingga aku menemukan sangat dinginnya. Au qala fi nahri, ya Muhammad, hatadri ma yahtasimul malaikatul a'la, apakah kau mengetahui tentang apa malaikat itu berdebat ya? Kok na'am fil kafarat, tentang masalah kafarat ya. Wal kafarat itu adapun hal-hal yang bisa menghapuskan dosa adalah al-muks bil masjid ba'da salat, diam selama di dalam masjid setelah menunaikan salat, wal masyu 'alal aqdam ila jamaah, dan pergi jalan kaki untuk menunaikan jamaah, wa isbagul wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak nyaman ya. Yang ketiga adalah
Al-masjid al-masjidi min asbabi diman aisi bi khairin wa maut bi khairin. Orang berjalan ke melaksanakan sholat jamaah salah satu di antara sebab mendapat jaminan hidup dari Allah Ta'ala bi khairin dengan keadaan baik dan mati dalam keadaan baik ya. Kemudian bahwa yang keempat adalah al-masjid al-jamaah min asbabi mahqil khataib arfin darajat ya. Orang yang berjalan melaksanakan sholat jamaah salah satu di antara sebab dihapuskannya beberapa kesalahan dan diangkatnya akan derajat manusia. Dalam sebuah hadis Muslim disebutkan dari Abi radhiyallahu anhu sallallahu qala adalla dullukum, tidakkah aku tunjukkan balik kalian semua ala may yamqullahu bil khotoya, atas hal yang bisa melebur semua dosa wa yarfa'u derajat dan bisa mengangkat derajat seorang. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Qala isbagul maudu, menyempurnakan wudu, alal makan di dalam keadaan yang tidak suka, tidak nyaman, wa suratul khutu, dan banyak memperbanyak al-khutu, langkah ya, langkah-langkah kaki ilal masjid, menuju masjid, wantidaru sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat setelah selesainya sholat yang menuju sholat berikutnya, pada likaribat ya, pada likaribat, maka itulah memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid ya. Kemudian ajrul khariji ila sholatil maktubah mutatahhirun kadil haji al-mukhrimi. Orang yang pahala orang yang keluar sholat untuk menuju ke masjid, untuk pahala orang yang keluar menuju masjid untuk melaksanakan sholat wajib mutatahhirun dalam keadaan suci, maka sama dengan pahala orang yang melaksanakan ihram haji ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah man kharaja min baiti mutatahhiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci ila sholatil maktubah, untuk menunaikan sholat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil harami, maka pahalanya adalah sama dengan pahala orang yang sedang melaksanakan ihram haji. Yang keenam adalah keutamaan sholat berjamaah di masjid adalah al-kharaj ila sholati dhaminun ala Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan sholat keluar untuk melaksanakan sholat jamaah, orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Abi Dawud dari Abi Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala salasatun kulluhum dhaminun ala Allah Ta'ala. Ada 3 orang, di mana 3 orang ini orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Pertama adalah rajulun kharaja ghaziyan sabilillah, orang yang keluar dari rumahnya dalam berperang dalam rangka membela agama Allah Ta'ala. Fa huwa dhaminun ala Allah hatta wafahu, maka orang itu adalah jaminan dari Allah Ta'ala sehingga Allah hatta wafahu, sehingga Allah mematikan dia. Fayudkhilu al-jannah, atau fayudkhilu al-jannah, maka Allah akan memasukkan kepadanya surga. Au yaruddahu bimana lamin ajrin wa ghanimatan, atau Allah mengembalikan ia ke rumahnya dengan apa yang diperoleh dari pahala atau harta rampasan perang. Wa rajulun raqa ilal masjidi fa wadha min Allah, barang siapa yang seorang laki-laki yang pergi ke masjid berangkat pagi-pagi ke masjid, fa wadha min Allah, maka dia adalah jaminan orang yang berada di jaminan di Allah Ta'ala hatta wafau, sehingga sampai dia meninggal. Wa yudkhiluhu al-jannah, sampai dia masuk surga. Au yaruddu imanala min ajrin wa ghanimatin, atau Allah mengembalikan dia dengan apa yang diperoleh baik dari ajrin, dari pahala, wa ghanimatin, dan dari harta rampasan perang. Wa rajulun dakhala baitu bisalamin, dan seorang laki-laki yang masuk rumah, pulang dari masjid masuk rumah dengan mengucapkan salam ya, fawadha bin Allah Ta'ala, maka orang itu adalah orang yang mendapat jaminan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-7 adalah al-bisyaru limasain bidulmi binuri yaumil qiyamah. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan pada waktu yang gelap mendapatkan cahaya yang sempurna kelak yaumil qiyamah. Di dalam sebuah hadis riwayat Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala qala sallam li basyir al-masa'una ila kidulmi, hendaklah mendapatkan kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di tempat yang gelap
untuk menuju masjid dengan mendapatkan cara kalau dia kiamat. Ya. Dalam surat apa? Dalam sebuah Allah Ta'ala berfirman, nurhum yas'a baina aydihim wa aymanihim yaqulu rabbana nurana, ya. Nurhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim, yang menjalar di antara tangan mereka, wa aymanihim, dan tangan kanan mereka, yaqulu rabbana, wahai Tuhanku, atmim lana nurana, sempurnakanlah kepadaku cahaya kami. Ini adalah keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat jamaah di waktu yang gelap. Kemudian yang berikutnya adalah i'datullah ta'ala nuzulan liman qada ilal masjid awraha. Allah menyiapkan sebagai tempat tinggal, ya, nuzulan, sebagai rumah singgah, ya, bagi orang yang pergi pagi-pagi ke masjid atau pagi waktu sore. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan yang seperti Abi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala man qada ilal masjid, orang yang berangkat pagi-pagi berangkat ke masjid awraha atau berangkat waktu sore, a'adallahu nuzulahu minal jannah, Allah akan menjadikan baginya tempat singgah di surga. Kullama qada, ketika dia berangkat pagi atau awraha atau berangkat sore. Kemudian berikutnya adalah orang yang datang ke masjid adalah orang mengunjungi zairullah, mengunjungi Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tabrani dari Salman radhiyallahu anhu sallam qala man tawaddaa fi baiti, barang siapa yang berwudu di rumahnya, fa'aksal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, ya, fa'aksal wudu, dia berwudu dengan baik, sumatal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, fa huwa zairullah Ta'ala, dia adalah orang yang mengunjungi Allah Ta'ala. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrim zair, dan menjadi hak bagi orang yang dipuji untuk memuliakan orang yang mengunjungi. Berikutnya adalah itulah beberapa hadis yang masih banyak tentang beberapa keutamaan tentang keutamaan daripada sholat jamaah yang disebutkan dalam kitabnya ahamnya itu sholat jamaah oleh Dr. Fadl Ilahi. Berikutnya adalah tentang sholat qashar dan sholat jamaah, ya. Sholat qashar dan sholat jamaah, ya. Sholat qashar, apa yang dimaksud dengan qashar, ya? Artinya sholat qashar adalah sholat yang memperpendek dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Allah Ta'ala telah memberikan keringanan, memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang bepergian di dalam melaksanakan sholat dengan mendapatkan pengurangan daripada rakaat sholat, ya. Artinya apa? Bahwa sholat qashar adalah sholat yang 4 rakaat dilaksanakan menjadi 2 rakaat, ya. Zuhur, asar, isya, ya, semuanya yang 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat, ya, sebagai ganti daripada 4 rakaat. Adapun dasar daripada sholat qashar adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kau sedang dalam perjalanan, maka tidak dosa kalian semua untuk memperpendek daripada sholat. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dan yang lain dari Abi Ya'la Ibnu Umayyah, Rasulullah SAW mengatakan, qultu li Umar bin Khattab, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, laisa 'alaikum junahun atas minas shalat, ini ayatul ladzina kafaru, ya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa faqala shadaqatun tasaddaqallahu bi 'alaikum faqbalu shadaqah. Jadi memperpendek sholat itu adalah merupakan sedekah yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Oleh karena itu maka terimalah sedekah Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam kitab ini bahwa syarat sahnya qashar itu ada beberapa syarat sebagai berikut. Satu adalah antata'allaqu bidimati bisafari, bahwa qashar itu adalah terkait dengan perjalanan, ya. Yang kedua adalah
bahwa ayatazawaja surul balad ala disafiru minha au yatazawaja amrona ila nakula surun, bahwa orang yang melaksanakan qasar itu adalah melewati batas surul barat, jadi batas daripada daerahnya, artinya keluar dari daerahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah al-layan yal musafir yaqmatar bata yamin yang mentukul wa yarju, jadi orang yang bepergian itu dia niat untuk berdomisili di tempat yang dituju selama dalam masa 4 hari ya, selain hari masuk dan hari keluarnya. Yang keempat adalah al-yaqtadiyat muqimin, orang yang musafir itu yang melaksanakan qasar salat itu tidak menjadi tidak menjadi makmum dengan orang yang mukim ya. Ini adalah syarat orang yang melaksanakan qasar salat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sholat jamaah ya. Jamaah adalah menggabungkan 2 sholat di dalam satu waktu ya, itu adalah jamaah ya. Ada jamaah takdim, ada juga jamaah takhir ya. Di dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana sholat ma baina sholatil asri idza kana dawri sairin wa isma bainal maghrib wa isya. Rasulullah SAW menjamak 2 sholat yaitu zuhur dan asar apabila dalam di atas kendaraan. Wa isma bainal maghrib wa isya, menggabung antara maghrib dan sholat isya. Artinya apa? Dalam situasi di perjalanan. Kemudian di dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi sallallahu jamaah baina sholati fi safarna fi ghazwati Tabuk. Rasulullah SAW menjamak di antara sholat dalam suatu perjalanan, yaitu pada waktu pergi dalam perang Tabuk. Jamaah baina dzul asri, menjamak antara dzul asar wal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Yang ketiga, bahwa tadi disebutkan bahwa jamaah ada 2, jamaah takdim dan jamaah takhir ya. Yang maksud dengan jamaah takdim adalah mendahulukan ya sholat yang ada di belakang, diajukan kepada sholat yang waktunya di belakang, diletakkan pada waktunya sholat yang pertama ya. Kemudian jamaah takhir adalah mengakhirkan sholat yang berada di waktu yang pertama diletakkan pada waktu yang kedua. Kemudian sholat-sholat yang diperbolehkan untuk melaksanakan jamaah adalah sholat-sholat antara zuhur, asar, maghrib dan isya ya. Tidak sah menjamak subuh ya dengan sholat sebelumnya atau sholat setelahnya. Atau menjamak antara isya, asar dan maghrib ya. Jadi kalau zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya ya. Kemudian beberapa syarat surujud ambi takdim, syarat jamaah takdim. Pertama tartib bainahuma, jadi berurutan antara keduanya, antara 2 sholat itu ya. Kemudian yang kedua adalah ayan ya jamaah sanati mal ula, niat menggabung di antara sholat kedua dengan sholat pertama, qabla faraghi min sholat, sebelum berakhirnya dari para sholat ya. Walakin usannu antakuna niyat matrutun, tapi disunahkan niatnya adalah bersama takbiratul ihram ya. Yang ketiga adalah al-muwalatu bainahuma. Muwalah itu artinya berkelanjutan di antara sholat pertama dan sholat kedua. Kemudian suruh jam' takhir, syarat-syarat jam' takhir. Pertama ayan wiya jam' al-ula takhiron khilal waqti al-asli. Jadi niat menggabungkan sholat yang pertama di sholat yang takhiron dengan jam' takhir pada waktu sholat yang asal ya. Yang kedua adalah ayatu masabaru ila yafruqa min sholataini. Jadi perjalanannya adalah kekal ya, sampai berakhirnya antara 2 sholat. Ini adalah beberapa persyaratan tentang jamaah takhir ya. Kemudian beberapa syarat surutus safar dilakukan al-qasr wal jamaah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan qasr dan jamaah. Pertama adalah asyaratul awal ayakuna safaru tawilan, bahwa perjalanannya adalah panjang ya, jauh. Tablugu kurang lebih adalah sekitar dalam 1 km ya. Ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi ya.
Kemudian yang kedua adalah ayakunus safaru jihatin ma'ayat maksudatin baidatiha. Jadi bahwa perjalanan itu adalah mempunyai tujuan yang jelas ya. Artinya bukan perjalanan yang tidak mengandung unsur maksiat ya. Yang ketiga adalah ayakun qaratu minal usuli ya, mempunyai arah tujuan yang jelas ya. Yang ketiga adalah asartu salisu ayakun qaratu minas safri wal usul ila ayyi maksiatin. Bahwa tujuan daripada perjalanan itu adalah tidak bertujuan untuk tujuan maksiat. Itu adalah beberapa syarat yang diperbolehkan orang melaksanakan qasar dalam jamak sholat. Kemudian berikutnya adalah yang terkait dengan sholat Jum'ah ya, tentang sholat Jum'ah ya, sholat Jum'at ya, tentang sholat Jumat. Materi tentang sholat Jumat ya. Sholat Jumat adalah sholat yang dimana sholat ini mempunyai berbagai macam keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini ya. Dimana sholat Jumat ini adalah salah satu sholat yang diwajibkan ya, dimana diwajibkan sholat Jumat itu adalah di kota Mekah sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah ya. Kemudian Pokok furidat bima kata qabailal hijrah. Jadi sholat Jumat itu diwajibkan di kota Makkah sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah kota Madinah ya. Illa anna lam takum fi Makkah fi sawqatil muslimin ya. Hanya saja sholat Jumat itu tidak dilaksanakan di kota Makkah karena kondisi umat Islam pada itu masih tidak punya kekuatan, sangat lemah sekali ya. Dan tidak mampu mereka kumpul melaksanakan bertemu untuk menunaikan daripada sholat Jumat di kota Makkah ya. Kemudian Rasulullah SAW baru melaksanakan sholat Jumat itu berada di kota Madinah ya. Dalam hadis ini adalah disebutkan di dalam di antara kewajiban daripada melaksanakan sholat Jumat itu adalah disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikri watul bai' dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Ini ada ayat yang melandasi tentang wajibnya sholat Jumat ya. Kemudian hadis-hadis yang bicara sholat Jumat banyak sekali. Antaranya adalah wa hadun katsirun minha hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu an Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu sallallahu qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sholat Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian di dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah Abi Hurairah dan Ibnu Umar mendengar Rasulullah bersabda yaqulu ala wadimbari. Rasulullah berpidato di atas mimbarnya, layan tahiyanna aqwamun ala wadihim al-jum'ah, dalam mengakhiri kaum untuk meninggalkan daripada sholat Jumat. Allah yahtimanallahu ala qulbi, Allah akan menempel hatinya mereka, summa la yakunanna minal ghafilin, kemudian sungguh mereka termasuk orang-orang yang lupa. Ini adalah beberapa hadis yang memberikan landasan tentang sholat Jum'ah ya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan mantaraka salasa Jum'ain tahawudan taqallahu ala qulubihim, barang siapa meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan meremehkan, Allah akan menyetempel di dalam hati mereka. Kemudian apa hikmah daripada dilaksanakan sholat Jumat ya. Jadi hikmah di syariatnya sholat Jumat adalah mengandung berbagai macam manfaat dan hikmah yang sangat banyak sekali ya. Di antaranya adalah di mana dengan melaksanakan sholat Jumat maka umat Islam akan bertemu di antara mereka sehingga saling membangun relasi, membangun solidaritas ya, membangun ukhuwah di antara umat Islam, membangun menjalin ta'aruf, saling kenal, saling tolong menolong, dan membangun relasi hubungan di antara sesama umat Islam. Kemudian bahwa sholat Jumat itu adalah merupakan muktamar ya, usbu'iyun. Jadi merupakan forum muktamar
mingguan ya di antara umat Islam dalam satu barisan ya. Kemudian bahwa dengan sholat Jumat itu ya tidak lain adalah dalam rangka menyatukan ya ukhuwah di antara sesama umat Islam, di mana dengan melaksanakan sholat Jumat mereka akan bisa bertemu, bisa membangun komunikasi, membangun relasi di antara di antara sesama umat Islam. Bahkan oleh karena itu maka ditemukan beberapa hadis ya atau nas yang menganjurkan untuk menghadiri sholat Jumat, dan banyak ada hadis yang memberikan takdir, memberikan himbauan untuk tidak meninggalkan daripada dan meremehkan terhadap pentingnya daripada sholat Jumat ya. Kemudian syarat-syarat wajibnya sholat Jumat ya, antara lain satu, wajib sholatul jamaah anaman wujud fi syuru' as-sab'ah. Syarat-syarat wajibnya sholat Jumat antara lain ada 7 syarat ya. Satu, al-Islam ya. Jadi syaratnya sholat Jumat adalah satu, orangnya al-Islam, yang kedua al-bulugh, dewasa, al-aqlu artinya punya akal, akalnya artinya normal. Yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu merdeka. Yang kelima adalah al-dzukura, ya laki-laki ya. Yang keempat adalah, yang keenam adalah as-sihah al-jismiyah, jadi sehat badannya ya. Yang ketujuh adalah iqamatul mahal Jum'ah, berdomisili di tempat melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah beberapa syarat tentang syarat-syarat daripada syarat-syarat daripada sholat Jumat. Kemudian ya berikutnya adalah syarat-syarat sahnya sholat Jumat ya. Bahwa sahnya sholat Jumat ada 7 syarat yang harus dipenuhi ya. Kalau 7 syarat dipenuhi itu maka wajiblah untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Kemudian bahwa sholat Jumat tidak akan sah kecuali dengan 4 syarat. Satu, antuqoma fi qitatin abniyatin ya. Bahwa sholat Jumat itu dilaksanakan di sebuah bangunan ya. Di mana di sebuah bangunan atau sebuah desa yang dihuni tidak kurang dari 40 orang laki-laki ya. Kemudian yang kedua adalah alla yakil adat alitukum sholat jamaah arba'in rajulan min ahli jum'ah ya. Yang kedua adalah tadi kalau pertama adalah bahwa sholat Jumat dilaksanakan di sebuah khitotin abniyah, jadi di bangunan ya, di bangunan. Yang kedua adalah sholat Jumat itu jamaahnya tidak kurang dari 40 orang laki-laki dari sebuah daerah itu ya. Yang ketiga adalah bahwa antukuma fi waktu dhuhri, jadi sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat duhur, pada waktu duhur ya. Yang keempat adalah ala tata'alatul Jumat fi balati wahid ta'ala makan atau kemungkinan ya. Jadi sholat Jumat itu tidak berbilang-bilang. Artinya kalau selama di tempat itu memungkinkan dilaksanakan sholat Jumat ya, dan jamaahnya jamaahnya cukup, maka cukuplah dilaksanakan di daerah itu ya. Kemudian faraidul Jum'ah, beberapa fardunya sholat Jumat ya. Pertama adalah al-fardhu awwala khutbatani. Jadi pertama adalah 2 khutbah ya. 2 khutbah ya. Yang kedua adalah antu alla tu'akhiru anis sholati, bahwa khutbah tidak diakhirkan dari waktunya sholat ya. Yang ketiga adalah ayakunal khatibu tahiran an hadasin al-akbar wa asghar, khatib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil ya. Yang keempat adalah antutla arkan khutbah bil lughatil arabiyyah, bahwa rukun-rukun daripada khutbah itu dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab ya. Yang kelima adalah al-muwalatu bainal arkanil khutbah wa bainal khutbatain ula wa tsaniyah wa bainal tsaniyah was shalah,
Jadi mualat, berkelanjutan antara beberapa rukun khutbah itu, baik khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Yang keenam adalah isma arkan khutbah ini arbauna mimantan akid bil jummah, ya. Bahwa rukun-rukun khutbah, rukun-rukun dua khutbah itu didengar oleh 40 orang sebagai orang yang menjadi peserta daripada sholat Jumat, ya. Kemudian khutbah dua ada beberapa rukun. Pertama rukunnya khutbah adalah membaca alhamdulillah. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi bi ayyi minas sholat, dengan sigot apapun dari beberapa sholat. Yang ketiga adalah al-wasu bitaqwa, berwasiat kepada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah qiraatu ayatin minal Qur'an, membaca salah satu ayat daripada Al-Quran. Yang kelima adalah doa lil mu'minin fil qadisania, membaca doa kepada orang mukmin, seluruh mukmin pada khutbah yang kedua. Yang kedua adalah faridatus tsaniyah, jadi fardu yang kedua, ya. Kewajiban yang kedua tentang sholat Jumat adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat secara berjamaah, ya. Ini adalah beberapa pelaksanaan daripada sholat Jumat, ya. Kemudian berikutnya adalah adabul Jumat, etika untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Ada beberapa etika yang harus dilakukan ketika orang melaksanakan sholat Jumat, ya. Antara satu al-ghuslu, adalah mandi. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ijazahatukum ila Jumati falyaghtasil. Apabila sholat Jumat kalian semua datang melaksanakan sholat Jumat, maka adalah mandi, ya. Dalam hadis lain disebutkan ayat Tirmidzi man tawadda yaumul jum'ati fa bihi ghanimat, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu adalah sangat baik, ya. Wa man itasala fal ghusl afdal, barang siapa yang mandi maka mandi itu akan lebih utama, ya. Yang kedua adalah tandiful jasad wal ausah wa rawa'i kariha wal idhan wa tatayyub, membersihkan tubuh dari berbagai kotoran, wa rawa'i kariha dan beberapa bau yang menyengat, ya. Wa idhan wa tatayyub dan berminyak menggunakan parfum. Yang ketiga adalah lubsu ahsani siyab, menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan ilbasu min syabikum al-bayat, pakailah di antara pakaian kalian semuanya pakaian yang putih. Fa innaha min khayri syabikum, maka sungguhnya pakaian yang putih adalah masuk pakaian terbaik di antara kalian semuanya. Wa kafinu biya mautakum, dan kafanilah dengan pakaian putih itu orang-orang yang meninggal kalian semuanya. Yang keempat adalah akhdud dufri wa tahdibus sya'ri, jadi memotong kuku, wa tahdibus sya'ri dan merapikan rambut. Yang kelima adalah at-tabkiru ilal masjid, berangkat pagi-pagi untuk menuju masjid. Yang keenam adalah as-shalatul raka'atain ila kulli masjid, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ketika masuk masjid. Yang ketujuh adalah al-insautil khutbataini, mendengarkan 2 khutbah, ya. Mendengarkan 2 khutbah, ya. Ini adalah beberapa etika daripada sholat Jumat, ya. Beberapa etika tentang Jumat, ya. Bahkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abi radhiyallahu anhu sallam qala idza qulta sahiba yaumil jumati ansid, apabila ada berkata kepada teman kamu pada hari Jumat ansid, diamlah. Wal imam yang sedangkan imam sedang khutbah faqad lagauta, maka sungguh telah kau sia-sia. Kemudian di dalam riwayat Ali bin Abi Thalib disebutkan wa man laqa falaysa lahu jumati tilka syai', barang siapa yang alago, artinya melakukan hal yang tidak terpuji, tidak melakukan pembicaraan yang tidak ada gunanya, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali, ya. Wa man laqa falaysa lahu jumati syai', jadi barang siapa yang ngobrol atau berbicara yang tidak ada gunanya, maka sebenarnya dia melaksanakan sholat Jumat tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kemudian ada dalam kitab ini disebutkan adabun amatun yaumil Jumat, etika yang umum untuk pada hari Jumat, ya. Yaumul Jumati afdul ayyamil usbu, hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam dari 7 hari dalam seminggu. Walau sunan wa adabun, dan hari Jumat itu adalah ada beberapa sunnah dan etika. Pertama adalah wayam bagi ayakuna muslim ala bainatin minha, sebagian bagi seorang muslim atau
untuk menerapkan yutobika menhama yutobiku tatbiku, menerapkan apa-apa yang mungkin diterapkan. Antara lain satu, tusanu qira'atu surat al-kahfi yaumil jumu'ah wa lailatiha. Dianjurkan, disunnahkan membaca surat kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat ya. Dalam sebuah hadis disebutkan warwan nasai Nabi sallallahu radhiyallahu anhu sallam qala man qara surat al-kahfi yaumil jumu'ah, barang siapa yang surat al-kahfi pada hari Jumat, ado'a lahu minan nuri ma bainal jum'ati, Allah akan berikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat ya. Yang kedua, yusanu al-iksar minad du'a yaumi wa lailatiyah, dianjurkan memperbanyak doa, membaca doa pada hari Jumat atau malam Jumat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, riwayat Muslim dan Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ati, Rasulullah SAW telah menyebutkan hari Jumat. Faqala, Rasulullah berkata, fiha, pada hari Jumat, saatun, ada sebuah saat, sebuah masa, la yuwafiqu muslim, apabila menepati masa itu abdul muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan dia berdiri melaksanakan salat, yas'alullah ta'ala syai'an, dia minta kepada Allah ta'ala sesuatu, ila atallahu iyahu, Allah akan berikan baginya kepadanya, Allah akan berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah yusan iksan minas salat nabi fi yaumi wa lailatiyah, dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi pada hari Jumat atau malam Jumat. Dalam sebuah hadis disebutkan inna bi'afdal ayyamkum yaumal jumu'ah, di antara hari-hari yang lebih utama adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati, oleh karena itulah perbanyak kepada aku untuk baca sholawat pada hari Jumat itu. Fa inna sholatakum ma'rutun alayya, sesungguhnya bacalah sholawat kalian semuanya ma'rutun, akan ditampakkan kepada aku. Hadis riwayat Abu Dawud. Itulah beberapa hal yang terkait dengan SAP tentang sholat jamaah, kemudian sholat jamaah dan sholat Jumat, dan beberapa hal yang terkait dengan beberapa etika dan keutamaan-keutamaan tentang masalah sholat Jumat. Saya kira itu sebagai materi tentang SAP pada hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.